Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ricardo Simandulang dari kelas E reguler 2020 Pendidikan Sejarah dengan NIM 320312108. Di video kali ini saya akan mereview dua buku yang menjadi tugas kami di mata kuliah SIPS yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Ricu Sidik, SPD MPD. Perlu kita ketahui ada manfaat atau tujuan dari critical book review ini, yaitu kita akan mengetahui bagaimana sih atau apa sih isi dari buku yang kita review. Kemudian kita mengetahui untuk mengkritik buku tersebut dan mengetahui juga apa yang ada di dalam buku tersebut, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Kemudian tugas ini menjadi salah satu bagian dari tugas KKNI, di mana tugas kali ini yaitu critical book review, namun kali ini dalam bentuk video yang biasanya berbentuk makalah. Video ini saya buat sebagai bentuk dari video pembelajaran yang dipelajari kami selama kuliah. Tanpa basa-basi lagi, kita akan mereview buku yang pertama dan utama ini, yaitu tadi judulnya Menggagas Pendidikan Bermakna. Yang pertama-tama dalam mereview kita harus mengetahui identitas buku dulu. Nah, di identitas ini, buku ini ditulis oleh Muklas Samani Adriono, yang ditulis atau yang dicetak di Surabaya oleh penerbit SIC pada tahun 2010. Itu sebagai cetakan kedua, namun pada cetakan pertama buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Kemudian cetakan ketiga itu di tahun 2011. Jadi untuk tebal buku ini yaitu 213 halaman. Kemudian untuk lebar dan ketinggian yaitu 14,8 kali 21. Kemudian ada ISBN-nya yaitu 9799910 552. Nah, jadi setelah mengetahui identitas dari buku ini, kemudian kita masuk ke pembahasan atau reviewers dari buku tersebut. Jadi buku ini berisikan tentang mengenai gagasan tentang makna dari pendidikan, yang berisi tentang diisi oleh 8 bab. Ya teman-teman, buku ini terdiri atas 8 bab. Yang pertama itu adalah untuk apa anak harus sekolah. Judul ini cukup menarik kita baca karena seperti dari judulnya, untuk apa anak harus sekolah, yaitu kita sebagai pembaca tentu penasaran dengan judul tersebut, mengapa seorang anak itu sekolah. Jadi dari yang saya baca dan pahami dari tulisan bab pertama ini, beberapa orang menyebut bahwa problem yang dihadapi pendidikan di Indonesia sebagai penyakit yang kronis yang sudah menahun, sehingga sulit menyembuhkan. Bukti bahwa problema pendidikan sangat disayangkan di Indonesia. Kemudian dari pernyataan ini, mengapa anak harus sekolah, disampaikan oleh penulis ini dalam bentuk ceritanya. Kemudian dia menuliskan pentingnya pendidikan itu, mengapa anak harus sekolah, juga dituliskan dalam sajak puisi, dimana puisi tersebut berisikan tentang pendidikan tidak membumi. Puisi tersebut ditulis oleh
W.S. Rendra yang berjudul tentang Sajak Sungkok Jagung ini berisikan tentang bagaimana sih pentingnya seorang anak harus sekolah begitu. Jadi teman-teman sekalian, dari yang saya ambil dari kesimpulan dari bab 1 ini yaitu pendidikan di Indonesia masih menjadi suatu problema yang sangat sulit disembuhkan. Kemudian ada di bab kedua yaitu membahas mengenai mengapa pendidikan di Indonesia ini masih menjadi suatu problem atau masalah yang sangat sulit disembuhkan, yaitu karena itu tadi, yaitu mengenai fenomena alam, kemudian pendidikan di Indonesia yang masih kurang membumi. Kemudian juga kedua yaitu berisikan tentang bagaimana sih mencermati orang-orang sukses. Jadi penulis di sini mengibaratkan tulisannya seperti ceritanya, yaitu Pak Badrun, pedagang panutan, kemudian ada di sini Wahyu sebagai arsitektur yang tekun, kemudian ada Pak Trisman birokrat yang lurus, dan Bu Chandra sebagai guru yang idola. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang penting, yaitu seperti broad based education, kemudian high based education. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai life skill atau kecakapan yang spesifik. Kemudian kecakapan tersebut akan melawan mata pelajaran. Di sini yaitu penulis meluruskan apa sih arti atau makna dari life skill tersebut, di mana life skill tersebut yaitu paradigma pendidikan yang digunakan adalah pendidikan berbasis luas, dan orientasi pendidikannya seharusnya harus luas dan harus berkembang. Inilah yang disebut sebagai life skill. Kemudian dia juga meluruskan tentang bagaimana sih peran-peran kehidupan, social skill, kemudian di dalam masyarakat dan keluarga. Ada juga skill atau kecakapan sebagai anggota masyarakat yang peduli dengan lingkungan, yang menjadi setelah keluarga life skill menjadi hamba-hamba Tuhan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana sih perlawanan atau life skill melawan mata pelajaran. Begitu pula dengan di bab 4 yaitu mengenai akhlak dari anak-anak sebagai ahlaknya dalam pendidikan. Di sini penulis melakukan eksperimen terhadap tokoh-tokoh yang jujur yang membuat beberapa nilai atau aspek kehidupan dalam berakhlak. Kemudian penulis juga membuat suatu rancangan mengenai akhlak dari anak didik. Pada bab kelima yaitu membahas tentang merancang pendidikan untuk kehidupan, yang berisikan tentang membongkar asumsi pendidikan, kemudian membongkar dengan cara pendekatan seperti pendekatan tematik, seperti yang dijelaskan dalam buku bahwa melalui pembelajaran akan terbongkar asumsi-asumsi pendidikan seperti dengan cara KBK. Kemudian juga 6 penulis menjelaskan tentang apa sih makna dari pendidikan, serta haruskah pendidikan itu kontekstual. Melalui ini penulis menyampaikan dalam bentuk
caranya yaitu joyful learning, kemudian menjelaskan tentang makna-makna dari pendidikan tersebut. Kemudian pada bab 7 yaitu menjelaskan tentang siapa yang menilai hasil pendidikan. Penulis membuat hasil-hasil pendidikan yaitu dalam bentuk pendekatan seperti pendekatan output dan outcome. Kemudian dia juga mempertanyakan siapa sih yang menjadi yang berhak dalam menilai pendidikan. Kemudian di bab terakhir yaitu judulnya yaitu berbagi peran dalam pendidikan. Seperti dalam buku ini yang berperan dalam pendidikan yaitu tentu seorang guru dan tanggung jawab dari orang tua maupun guru tersebut. Kemudian setelah guru maupun orang tua, tentunya pendidikan ditanggungjawabkan kepada otonomi sekolah. Jadi teman-teman, dari buku ini kita dapat melihat dan teman-teman juga dapat melihat bagaimana sih penstrukturan dari buku ini ya. Tentu menjadi suatu keunggulan dari buku ini yang saya review bahwa buku ini tentu sangat teman-teman, sangat bagus untuk dibaca karena buku ini yang pertama menggunakan eksperimen dari penulis tersebut melalui ceritanya atau kisah dari penulis tersebut, kemudian memaparkan lagi dalam bentuk sajian-sajian dari tokoh-tokoh. Kemudian buku ini dapat kita lihat buku ini sampulnya sangat menarik ya, karena ada tulisan-tulisan komik-komik seperti ini. Di dalam gambar juga tersedia gambar-gambar sehingga penulisan ini tidak monoton. Kita tidak hanya menemukan tulisan saja, namun ada gambar-gambar komik walaupun itu dalam bentuk hitam putih, tidak berwarna. Namun saya rasa itu sangat menarik. Kemudian dari buku ini penulisan bab per babnya sangat terstruktur, di mana penulis tersebut memulainya dengan pembaca dipaksa untuk lebih berpikir dahulu sebelum membacanya, yaitu dengan di judul yang pertama, mengapa pentingnya pendidikan, mengapa harus sekolah, begitu kan. Dari situ pembaca akan menarik minatnya dalam membaca buku tersebut. Kemudian dari buku ini untuk kelebihannya yang saya rasa itu buku ini tidak terlalu tebal dan sangat mudah untuk dibaca. Kemudian tulisannya yang sangat rapi, ini dapat kita lihat. Sangat sulit menemukan kesalahan penulisan di buku ini. Namun yang menjadi kekurangan dari buku ini yang saya rasa buku ini seperti memberikan inti-inti atau kesimpulan dari buku ini yang ditulis di pendahuluan. Dari sini sangat jelas bahwa kita sebagai pembaca seperti telah mengetahui apa saja bagian dari buku tersebut, karena di sini telah dijelaskan apa yang terjadi di bab 1, di bab 2, begitu pula dengan di bab 8. Mungkin teman-teman sekalian, itu saja review saya mengenai buku Menggagas Pendidikan Bermakna. Sebagai buku utama ini, saya akan mereview buku kedua, yaitu yang berjudul tentang strategi belajar mengajar.
teman-teman bisa melihat ini ditulis oleh Dr. Saiful Bahri Jamarah MAG, juga Dr. Aswan Jain. Buku ini diterbitkan oleh PT Rineka Cipta yang diterbitkan pada tahun 2000 ini 2000 berapa ya? Buku kedua ini diterbitkan di tahun 2015. Untuk jumlah halamannya yaitu 226 halaman. Kemudian untuk lebar yaitu 20,5 cm. Untuk ISBN dari buku ini yaitu bernomor 978 979 518 675 begitulah mengenai identitas dari buku yang kedua ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan buku. Buku ini terdiri dari 10 bab, sama halnya dengan buku utama tadi yaitu 8 bab. Di sini babnya lebih banyak, 2 bab. Yang pertama yaitu bab 1 sebagai pendahuluan. Di sini di pendahuluan ini sudah cukup jelas menjelaskan dari rangkaian dari ke 9 bab kemudiannya, yaitu di bab kedua konsep strategi belajar mengajar. Di sini menjelaskan tentang pengertian strategi belajar mengajar, kemudian klasifikasi strategi belajar mengajar, kemudian implementasi belajar mengajar. Di bab ketiga membahas tentang hakikat, ciri, komponen belajar mengajar. Di sini dijelaskan tentang hakikat dan ciri-ciri serta komponen dalam belajar mengajar. Untuk di bab 4 yaitu pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan apa sih atau kecakapan apa sih yang diperlukan dalam belajar mengajar? Di bab kelima yaitu kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Yaitu dijelaskan juga di sini bahwa ada kedudukan dari metode-metode dalam belajar mengajar dan bagaimana cara memilih. Kemudian setelah dipilih tentu telah mengetahui tentang cara-cara atau macam-macam dari metode belajar. Kemudian di sini penulis memberikan suatu contoh atau praktik penggunaan metode belajar yang baik dan benar. Untuk di bab 6 yaitu menggunakan media belajar dalam proses belajar mengajar. Di sini yaitu media artinya yaitu alat bantu dari proses belajar mengajar, seperti yang kita pelajari seperti gadget begitu ya. Kemudian di sini ada mengenai macam-macam media. Kita telah mengetahui macam-macam dari media. Kemudian ada prinsip. Kemudian bagaimana pengembangan media pembelajaran. Seperti ini adalah cara pengembangan video pembelajaran. Kemudian di bab 8 yaitu mengenai beberapa teknik mendapatkan umpan balik dari guru ke siswa, dari siswa ke guru begitu. Dengan cara memancing persepsi anak didik. Guru di sini mengetahui cara-cara memancing atau menarik perhatian dari seorang guru. Kemudian ada guru menjelaskan manfaat teknik alat bantu dalam akseptabel. Yaitu kemudian guru di sini memberikan motivasi yang akurat terhadap siswa serta menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dalam arti yang lebih tepat. Kemudian
pada bab ke-9 yaitu mengembangkan variasi mengajar. Tidak jauh beda dengan di bab 8. Buku ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari variasi mengajar, kemudian bagaimana prinsip penggunanya, serta apa sih komponen-komponen dari variasi belajar mengajar. Di bab yang terakhir yaitu adalah pengelolaan kelas. Di sini penulis menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas serta tujuan pendekatan pengelolaan kelas serta prinsip. Kemudian ada komponen serta masalah-masalah apa dalam pengelolaan kelas, kemudian bagaimana menata ruang kelas, bagaimana mengatur siswa, pengelolaan kelas yang efektif. Tulisan yang terakhir ini ditujukan kepada guru wali kelas, kemudian ketua kelas dan strukturnya. Jadi yang saya ketahui dari buku ini bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, di mana diwarnai dengan interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Jadi dari harapan penulis mengenai buku ini yaitu guru dituntut untuk bagaimana sih cara belajar mengajar yang disampaikan guru. Guru harus menguasai tentang cara belajar mengajar yang dimana seorang guru harus mengetahui 3 aspek dalam mendidik, seperti aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Untuk kelebihan dari buku ini yaitu buku ini sangat berguna bagi kami mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah strategi belajar mengajar, baik inovasi dalam mengajar, karena buku ini sangat berkaitan seperti judulnya yaitu strategi belajar mengajar. Kemudian buku ini cukup menarik untuk dibaca karena penulis sangat relevan dalam menjelaskan dalam arti-arti yang ada di dalam bukunya. Kemudian untuk kelebihannya yaitu tulisannya sangat terapi, sulit ditemukan kesalahan-kesalahan seperti typo, kemudian kurangnya tanda-tanda dalam penulisan. Kemudian untuk kekurangan dari buku ini yang saya lihat yaitu buku ini terlalu monoton untuk dibaca karena seperti tidak ada gang dari pembaca untuk membaca dari buku tersebut, seperti menyediakan gambar maupun motivasi-motivasi. Dengan gambar mungkin saya rasa pembaca akan dengan semangat membaca buku tersebut. Kemudian untuk kekurangannya yaitu buku ini tidak memberikan contoh-contoh kepada guru dalam bentuk gambar, sehingga pembaca atau calon guru akan mengetahui bagaimana sih cara-cara guru dalam mengajar. Mungkin itu saja kekurangan dari buku ini serta kelebihannya tadi. Itulah review saya terhadap 2 buku yang berbeda ini. Jika ada kesalahan saya, kemudian saran saya supaya buku ini lebih baik ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, terutama kepada Bapak dosen pengampu kami, dosen Bapak Ricu SPD MPD. Sekian, terima kasih.